Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aliran melalui lubang dan peluap. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Nisa Tasya, Aulia Alfiani Rasak, Febriani Mina, Indri Ayute, dan saya sendiri Muhammad Noval. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya akan menjelaskan pada materi pertama. Yang pertama itu adalah lubang. Lubang merupakan bukaan di dinding ataupun di dasar tangki yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya cairan. Nah, menurut ukuran lubang itu terbagi atas dua. Yang pertama itu lubang kecil dan lubang besar. Nah, pada lubang besar bila di sisi atas dari tangkinya itu di atas dari permukaan air, maka hal tersebut disebut dengan peluap. Nah, peluap ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur debit dari air tersebut. Nah, selanjutnya adalah kedalaman zat cair di sebelah hulu diukur dari sumbu lubang tersebut dengan tinggi energi H. Pada aliran melalui lubang atau peluap, tinggi energi itu bisa konstan ataupun bisa berubah. Kenapa? Karena adanya aliran keluar. Nah, apabila tinggi energinya itu konstan, maka alirannya itu mantap. Nah, sedangkan jika tinggi energi berubah, maka aliran adalah tak mantap. Koefisien kecepatan atau CV merupakan perbandingan antara kecepatan nyata aliran pada vena kontrakta dan kecepatan teoritis. Nah, nilai koefisien kecepatan tergantung pada bentuk dari sisi lubang, di mana lubang tajam atau dibulatkan, dan tinggi energi. Nilai rata-rata dari koefisien kecepatan adalah CV sama dengan 0,97. Rumusnya adalah CV sama dengan VC per F. Nah, koefisien debit adalah perbandingan antara debit nyata dan debit teoritis. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu CD sama dengan debit nyata per debit teoritis, sama dengan kecepatan nyata dikali luas nyata tampang aliran per kecepatan teoritis kali luas lubang, atau CD sama dengan FC per F kali AC per A, atau CD sama dengan CF per CC. Jenis-jenis aliran melalui lubang. Pada dasarnya, aliran melalui lubang terbagi tiga, yaitu aliran melalui lubang kecil, aliran melalui lubang teredam, dan aliran melalui lubang besar. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran melalui lubang kecil. Aliran melalui lubang kecil adalah fenomena di mana fluida mengalir melalui bukaan kecil pada suatu wadah atau pipa, di mana pusat lubangnya terletak pada jarak H dari muka air. Yang pertama kali dianggap zat cair adalah ideal, dengan tekanan pada lubang adalah atmosfer. Nah, dengan menggunakan persamaan Bernoulli pada permukaan zat cair di dalam kolam dan di lubang, kecepatan zat cair pada titik tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu Z1 ditambah P1 per Y ditambah P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per Y ditambah P2 kuadrat per 2G. Karena kecepatan di titik 1 adalah 0 dan tekanan di titik 1 dan C adalah atmosfer, maka diperoleh Z1 sama dengan Z2 ditambah P2 kuadrat per 2G, V2 kuadrat sama dengan 2G, dengan Z1 dikurang Z2 sama dengan 2GH, atau V2 kuadrat sama dengan akar 2GH. Nah, pada saat cair real terjadi kehilangan tenaga yang disebabkan oleh kekentalan atau adanya vena kontraktor. Untuk itu, perlu dimasukkan koefisien kecepatan atau CV sehingga diperoleh VC sama dengan CC V2 sama dengan CV akar dari 2GH. Debit aliran adalah Q sama dengan AC VC, di mana AC adalah luas tampang aliran di vena kontrakta. Luas penampang pada titik C adalah lebih kecil dari luas lubang. Hal ini dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal aliran melalui lubang kecil, yaitu air mengalir melalui lubang dengan diameter 5 cm dan tinggi energi 10 meter. Hitunglah debit nyata dan kecepatan nyata pada vena kontrakta apabila CD sama dengan 0,6 dan CV sama dengan 0,9. Adapun penyelesaiannya yaitu dari soal kita dapat mengetahui bahwa diameter dari lubangnya yaitu 5 cm. Oleh karena itu harus dikonversi terlebih dahulu ke meter, sehingga diperoleh 0,05 meter. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu mencari luas lubang, yaitu A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Nah, kemudian disubstitusi
A sama dengan 1/4 pi dikali 0,05 kuadrat sehingga diperoleh 0,001965 meter kuadrat. Kemudian dicari debit teoritisnya. QT sama dengan A kali V sama dengan A akar 2GH. Nah, kemudian disubstitusi sama dengan 0,019635 dikali akar 2 dikali 9,81 dikali 10 sehingga diperoleh nilai sebesar 0,0275 meter kubik per second atau 27,5 liter per second. Nah, dari QT yang diperoleh dapat dicari debit nyatanya, yaitu dengan menggunakan persamaan Q sama dengan CD dikali QT. Dengan mensubstitusinya dan diperoleh 0,6 dikali 27,5 sama dengan 16,5 liter per second. Kemudian dicari kecepatan teoritis dengan menggunakan persamaan akar 2GH dan diperoleh 14,0 meter per second. Dan untuk mencari kecepatan nyatanya diperoleh menggunakan persamaan V sama dengan CV dikali VT sama dengan 0,9 dikali 14,0 dan diperoleh nilai sebesar 12,6 meter per second. Melanjutkan penjelasan dari teman saya yang kedua, yaitu aliran melalui lubang teredam. Aliran melalui lubang teredam atau orifice flow adalah fenomena dalam mekanika fluida di mana permukaan zat cair pada lubang keluar dari sisi atas lubang. Gambar menunjukkan lubang teredam di mana elevasi permukaan zat cair di sebelah hulu dan hilir terhadap sumbu lubang adalah H1 dan H2. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli antara titik 1 dan 2 yang berbeda pada sumbu lubang, maka didapatkan Z1 ditambah P1 per gamma ditambah P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah P2 kuadrat per 2G. Karena Z1 sama dengan Z2, P1 sama dengan 0, kemudian P1 per gamma sama dengan H1, dan P2 per gamma sama dengan H2, maka H1 ditambah 0 sama dengan H2 ditambah P2 kuadrat per 2G. Atau bisa juga dituliskan P2 sama dengan akar 2G dikali H1 dikurang H2. Yang ketiga, aliran melalui lubang besar. Dipandang lubang besar berbentuk segi empat dengan lebar B dan tinggi D yang meliwatkan debit aliran secara bebas ke udara luar atau tekanan atmosfer. Elevasi permukaan zat cair di dalam kolam adalah konstan sebesar H dari sumbu lubang. Distribusi kecepatan pada vena kontraktasi adalah sebanding dengan akar kedalaman pada setiap titik. Kecepatan aliran bervariasi tergantung pada posisi lubang yang merupakan fungsi dari tinggi energi atau heat di setiap titik. Kecepatan aliran melalui elemen tersebut dapat dirumuskan dengan P sama dengan CV dikali akar 2GH. Analisanya merupakan gabungan antara aliran melalui lubang teredam dan lubang bebas. Rumus debit aliran melalui lubang besar yang teredam sebagian adalah Q sama dengan I bebas ditambah Q teredam. Kemudian I1 sama dengan 2/3 CI akar 2G dikali H2 pangkat 3/2 dikurang H1 pangkat 3/2. I2 sama dengan CI dikali BH kali 2 dikurang H1 kali akar 2GH. Saya akan menjelaskan tentang aliran dalam tangki, yaitu aliran satu tangki dan aliran dua tangki. Kita masuk di materi aliran satu tangki. Aliran melalui tangki melibatkan fluida yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya dalam tangki, biasanya melalui lubang atau pipa. Dipandang suatu tangki dengan tampang lintang seragam yang disimbolkan dengan A besar yang mengalirkan zat cair melalui lubang dengan luas yang disimbolkan dengan A kecil yang terletak pada dasarnya. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang diberikan yaitu kolam renang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter mempunyai kedalaman air 1,5 meter. Pengosongan kolam dilakukan dengan cara membuat lubang seluas 0,25 meter kuadrat yang terletak di dasar kolam. Koefisien debit 0,62, maka hitunglah waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam tersebut. Penyelesaian. Diketahui luas kolam renang yang disimbolkan dengan A besar yaitu 20 kali 10 sama dengan 200 meter kuadrat. Luas lubang yang disimbolkan dengan A kecil sama dengan 0,25 meter kuadrat. Kedalaman air awal yang disimbolkan dengan H1
sama dengan 1,5 meter. Waktu yang diperlukan untuk mengosongkan kolam dapat dihitung dengan persamaan di samping. Nah, selanjutnya itu aliran dua tangki. Apabila dua buah tangki yang berisi zat cair dihubungkan oleh sebuah lubang, maka zat cair akan mengalir dari tangki dengan permukaan zat cair yang lebih tinggi menuju tangki dengan permukaan zat cair yang lebih rendah. Dengan demikian, permukaan zat cair di dalam satu tangki akan turun, sedangkan tangki yang lain akan naik. Misalkan luas kedua tangki seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, lubang antara dua tangki adalah teredam. Akan dicari waktu yang diperlukan oleh perbedaan permukaan zat cair di kedua tangki dari H1 menjadi H2. Adapun persamaan yang digunakan seperti persamaan di samping. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.